Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Urgency. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai report ya pada Microsoft Access. Nah, jadi report ini pada Microsoft Access digunakan untuk membuat laporan ya. Jadi laporan di sini adalah representasi atau hasil dari pengolahan data ya, baik itu dari tabel maupun dari query yang telah dibuat. Nah, perbedaannya pada tabel ya, seperti yang teman-teman sudah pelajari di video-video sebelumnya, ketika kita ingin membuat laporan tetapi kita membutuhkan nilai gaji pada pegawai, nah di sini kan kita tidak tahu ya. Di sini tidak ada datanya. Nah, berbeda dengan query, ketika kita mau membuat laporan, ketika menggunakan query, maka kita bisa menampilkan apa saja gitu. Seperti ada gaji pokok, tunjangan, maupun total. Nah, itu yang akan ditampilkan nanti gitu. Ketika kita membuat laporan, mau itu untuk di print ya misalnya. Nah, di sini kan kita membutuhkan data-data ya untuk dianalisa. Nah, oleh karena itu, kalau dilihat ya, menggunakan query ini lebih cocok gitu ya. Sebetulnya tergantung kebutuhan juga gitu ya, tapi kalau nanti teman-teman membutuhkan data yang lebih luas, tentu saja laporan yang akan dianalisa akan lebih cocok menggunakan query gitu, karena bisa menambahkan data yang lainnya gitu. Kita bisa membuat mendatangkan atau maksudnya menambahkan gitu ya field gaji pokok dengan yang lainnya gitu. Nah, tentu ini tergantung kebutuhan ya. Kembali lagi, kalau teman-teman hanya butuh data pegawai saja tanpa ada data gaji, misalnya nanti ada database buku ya teman-teman, nah itu disesuaikan saja gitu. Kalau teman-teman ada membutuhkan field-field yang di luar dari tabel, seperti yang ada pada relasi gitu ya, nanti bisa diatur-atur gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan query gitu. Nah, untuk kasus kali ini saya akan menggunakan query karena di sini saya ingin membuat laporan dengan saya ingin mengetahui juga gaji serta totalnya berapa gitu. Jadi nanti akan ada sebuah laporan yang memiliki gaji dan total gitu. Oke, untuk cara membuatnya teman-teman bisa masuk ke menu create, kemudian form wizard ya. Form wizard. Report wizard ya yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa pilih tabel atau query gitu ya. Nah, karena di sini saya ingin menampilkan data pegawai, tetapi dengan gajinya berapa, dengan tunjangannya berapa serta totalnya. Oleh karena itu di sini saya menggunakan query ya. Karena di video sebelumnya kita telah membuat satu datasheet atau query yang mana data itu adalah data pegawai, tetapi telah kita tambahkan gajinya berapa gitu. Nah, oleh karena itu di sini kita menggunakan query pegawai. Nah, setelah itu teman-teman di sini bisa pilih field mana saja yang ingin dibuat laporannya. Nah, dengan cara teman-teman bisa klik satu persatu ya. Misalnya butuh NIP-nya berapa, namanya siapa, serta jabatannya apa, gaji pokok, tunjangan total gitu. Ini misalnya begini gitu. Tetapi kalau teman-teman mau tampilkan semuanya juga bisa. Nah, ini kan data sebagiannya saja gitu. Nah, kalau ini juga bisa gitu. Tapi kalau mau semuanya juga boleh gitu. Tergantung lah ya, disesuaikan saja. Nah, ini misalnya saya kembalikan, terus saya pilih semua ya. Kita next. Kemudian di sini kita bisa next juga. Di sini ada apa nih, baca ya. Kita finish aja ya. Nah, di sini ya kita sudah menyelesaikan ya pembuatan reportnya. Nah, kalau kita desain view ya supaya ini bisa lebih lebar. Nah, ini karena kurang lebar nih ya. Nah, terjadi seperti ini tuh. Jadi ini tuh kurang lebar. Kalau kita sesuaikan terlebih dahulu di desain view. Nah, ini bisa kita closekan dulu. Kemudian kita bisa perkecil NIP-nya ya. Gitu. Sorry, saya select dulu semua.
Nah gini ya, yang tadi itu gaji pokok ya, kita geser. Seperti ini. Kalau kita coba cek, nah tampil ya. Jadi ini itu karena kurang lebar ya. Datanya cukup panjang tetapi kolomnya agak sempit gitu. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan saja di sini. Nah, yang tunjangan bisa diperlebar juga, kemudian yang total juga ya bisa diperlebar. Nah, gini ya. Kalau kita coba cek, oke, masih belum. Kita perlebar lagi. Kita misalnya yang nama lengkap. Nah, untuk solusi seperti ini sebetulnya teman-teman juga bisa memilih si kertasnya itu yang landscape ya. Jadi bukan yang portrait. Kalau ini saya memilihnya yang portrait. Sebentar. Nah, kita coba cek lagi. Masih belum ternyata. Kita perkecil kembali nih ya, yang NIP ini cukup luas. NIP kita perkecil. Nah ya, kita select kembali semuanya. Kita geser, kemudian kita bisa perlebar yang total ya. Nah gini ya, jadi udah tampil semuanya. Nah gini ya, sebetulnya simple ya. Jadi ini adalah sebuah laporannya gitu, reportnya. Nah kalau kita coba ini ya, coba desain kembali. Nah ini ya ada kotaknya gitu. Sebenarnya kita bisa hilangkan juga gitu. Yang mana barusan jenis kelamin ya. Jenis kelamin kita bisa cari di bagian border. Kita bisa transparankan ya. Kalau kita coba cek, nah hilang ya. Kita bisa terapkan juga pada agama dan juga jabatan. Border ya, yang border style transparan. Nah seperti ini ya, jadi transparan. Oke, sekarang kita sebenarnya saya ingin menampilkan nomor ya. Jadi di sini nanti ada nomor 1, 2, 3 gitu ya. Caranya itu teman-teman bisa kembali ke design view. Nah, ini kita bisa perkecil lagi ya. Semoga cukup nih. Kita bisa kecilin lagi yang nama aja ya. Karena di sini kita ingin menambahkan satu kolom lagi untuk nomor ya. Nah, kini di sini kita bisa coba copy ya. Kita kopikan atau teman-teman juga bisa pilih yang ada di sini. Kita pastekan. Nah, di sini ya. Ini itu text box nih, kalau nggak salah yang ini. Ya, yang ini nih, yang text box. Oke, di sini kita bisa tambahkan nomor ya. Kemudian, nah kalau mau pilih yang di atas juga bisa. Nah, tapi jadi ini ya, panjang. Kalau dikopikan langsung ya dari format yang ini gitu, kecil. Nah, di sini saya kopikan, pastekan. Nah, caranya di sini kita kasih format ya, di sini ada format. Sorry, yang data. Nah, yang data ini kita isikan dengan sama dengan 1. Kemudian yang running sum-nya kita ubah menjadi overall. Nah, kalau kita coba report view, nah di sini ya, jadi tampil 1, 2, 3 ya. Jadi buat teman-teman yang bingung gitu ya tentang fungsi auto number kan gitu, nanti nomornya itu berjalan terus ya walaupun datanya dihapus. Jadi misalnya ada 5 data. Nah, data keempat itu dihapus. Nah, tetapi si nomornya itu malah melanjutkan dari 5. Nah, itu jangan bingung ya. Itu emang seperti itu. Jadi sebagai kata kunci aja, sebagai primary key aja, sebagai kuncinya aja gitu. Nah, untuk nantinya teman-teman misalnya membutuhkan pengurutan nomor, bisa dengan membuat seperti ini gitu. Ada solusinya lagi seperti itu.
Nah, seperti ini ya. Jadi pembuatan report itu cukup simple ya. Kemudian untuk teman-teman yang ingin mengekspor datanya, misalnya kita ingin menjadikan PDF ya. Nah, teman-teman bisa pilih menu eksternal data. Kemudian pilih PDF or XPS ya di sini. Kalau kita klik, nah di sini ada shape type-nya ya. Mau PDF, misalnya kita coba PDF ya. Kita publish. Nah, secara otomatis akan ada PDF-nya gitu ya. Tampilannya seperti yang ada pada Microsoft Access-nya. Ada nomor, ada NIP, nama lengkap. Nah, di sini setelah kita menampilkan seperti ini, berarti langkah selanjutnya untuk lebih baiknya gitu ya. Di sini kita bisa merapihkan gitu. Nah, teman-teman bisa rapihkan sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya si penomorannya ada di sebelah kiri atau berada di belah tengah ya. Kemudian yang lainnya juga, ataupun mau menampilkan sebagian itu bisa saja gitu. Seperti merubah warna di sini, terus merubah judul. Nah, ini bisa disesuaikan pada desain view-nya. Nah, mungkin seperti itu ya. Silahkan teman-teman kembangkan sendiri. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan cari juga referensi dari yang lain supaya lebih luas ilmunya. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.